Nah, apabila teman-teman melihat dalam perusahaan nih ya, ada yang namanya PRO ataupun Public Relation Officer. Nah, Public Relation Officer itu apa sih? Halo sahabat komunikasi, kembali lagi bersama Marco dan kita akan bahas topik yang sangat menarik hari ini, yakni ciri-ciri PRS dan juga fungsinya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topik kita hari ini, ada baiknya kita ulang kembali ya, apa itu pengertian PRS itu. Nah, jadi pengertian PRS itu adalah sebuah sistem ataupun metode yang digunakan sebuah perusahaan untuk mencapai sebuah itikat baik, nama baik, saling percaya, dan juga rasa saling toleransi di antara perusahaan dan juga klien mereka. Selanjutnya kita akan masuk ke topik pembahasan kita yang utama yakni ciri-ciri PR dan juga fungsi-fungsi dari PR. Nah, ciri-ciri yang pertama dari PR tersebut adalah PR itu berlangsung secara timbal balik dan juga dua arah. Nah, apa sih yang dimaksud komunikasi yang dilakukan tersebut secara timbal balik dan juga dua arah? Nah, apabila teman-teman melihat dalam perusahaan nih ya, ada yang namanya PRO ataupun Public Relation Officer. Nah, Public Relation Officer itu apa sih? Nah, Public Relation Officer itu adalah orang-orang yang melakukan kegiatan PRS tadi. Nah, mereka akan melakukan penyampaian informasi kepada publik, yang kemudian publik akan merespon penyampaian informasi tersebut dalam bentuk public opini. Nah, opini publik tersebut juga yang nantinya akan digunakan oleh PRO tersebut untuk menjaga itikat nama baik mereka. Nah, untuk ciri PRS yang kedua adalah PRS itu bertugas sebagai penunjang tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu manajemen, suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa PRS ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai goals-nya. Dalam mencapai goals-nya ini ada yang namanya POC, POAC, dan juga 5M. Nah, apa sih 5M itu? 5M itu terdiri dari yang pertama adalah man ataupun sumber daya manusia yang berada di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah money ataupun segala jenis modal yang digunakan untuk menjalankan perusahaan tersebut. Kemudian ada juga yang namanya materials ataupun hal-hal yang digunakan ataupun bahan-bahan baku yang digunakan dalam menjalankan perusahaan ataupun organisasi. Kemudian yang keempat ada yang namanya mesin ataupun mesin. Mesin ataupun mesin ini adalah segala sesuatu jenis fasilitas yang digunakan untuk memproduksi barang ataupun jasa dalam perusahaan-perusahaan tersebut. Dan yang kelima adalah ataupun metode yang digunakan untuk mengoperasikan perusahaan agar berjalan dengan lancar. Selanjutnya, apa sih itu POAC? POAC itu yakni planning, organizing, dan juga actuating. Yang pertama adalah planning. Planning itu melibatkan semua hal yang berkaitan dengan proses fact-finding ataupun penemuan fakta-fakta yang ada di lapangan. Jadi, mereka melakukan perencanaan untuk menemukan fakta-fakta tertentu yang nantinya akan mereka gunakan sebagai informasi ataupun sumber untuk mengembangkan perusahaan. Yang kedua adalah organizing. Organizing ini berkenan dengan semua hal-hal yang berhubungan dengan penempatan orang ataupun sumber daya manusianya. Jadi, mereka akan menempatkan orang-orang sesuai dengan tempatnya masing-masing dan juga porsinya masing-masing. Dan yang terakhir adalah actuating, yang dimana actuating ini berkaitan dengan segala hal jenis promosi yang baik itu berupa iklan ataupun opini publik yang mereka menerimanya dan juga menjadikannya sebagai media promosi mereka. Nah, karena kita udah belajar bersama-sama nih mengenai ciri-ciri PRS, jadi kedepannya diharapin teman-teman udah bisa paham dan juga udah bisa menganalisis apa aja sih kegiatan PRS. Nah, kemudian kita juga harus paham mengenai fungsi-fungsi dari PRS tersebut. Nah, menurut Bernard Canfield, ada 3 fungsi PRS. Yang pertama itu yakni mengabdi kepada kepentingan umum. Yang kedua, memelihara komunikasi yang baik. Dan yang ketiga, menitik beratkan pada moral dan juga etika. Sedangkan menurut Catlip dan juga Center, terdapat 3 juga fungsi-fungsi PRS yang ada, yakni yang pertama memudahkan dan juga menjamin terjadinya arus-arus opini yang bersifat mewakili dari publik-publik suatu organisasi, sehingga operasionalisasi suatu organisasi tersebut dapat dipelihara keserasiannya dan juga dapat terjaga juga keseragamannya sesuai dengan kebutuhan dan juga pandangan publik tersebut. Yang kedua, yakni untuk menasihati manajemen mengenai jalan dan juga cara menyusun kebijaksanaan operasionalisasi organisasi untuk dapat diterima secara maksimal oleh publik. Dan yang terakhir,
yakni untuk merencanakan dan juga melaksanakan program yang dapat menimbulkan penafsiran-penafsiran yang menyenangkan terhadap kebijaksanaan dan juga operasionalisasi yang terjadi. Nah, itu dia tuh teman-teman pengertian dan juga ciri-ciri serta fungsi dari public relation yang kita pelajari hari ini. Semoga teman-teman pada paham ya dengan penjelasan yang udah aku kasih hari ini. Sekian video kita hari ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!